Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040. Di sini saya akan mereview materi 3 dengan judul latar belakang dan landasan UU ITE pada mata kuliah Cybercrime dan Cyberlaw. Baik, langsung saja. Pertama, di sini ada capaian pembelajaran, yaitu 1. Memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Keempat, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Selanjutnya, di sini ada definisi. Hukum Cyberlaw adalah bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi di ruang digital. Secara substantif, ini adalah seperangkat norma untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Ada beberapa istilah yang muncul sebagai bentuk evaluasi hukum ini. Pertama, hukum teknologi informasi, fokus pada perangkat dan sistemnya. Kedua, hukum dunia maya atau virtual world law, merujuk pada ruang lingkup aktivitasnya. Dan ketiga, hukum mayantara, istilah lokal Indonesia untuk dunia cyber. Selanjutnya, ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencangkup: pertama, regulasi kegiatan digital, keabsahan belanja online atau e-commerce, perbankan, kontrak digital, serta tanda tangan dan sertifikat elektronika. 2. Perlindungan hak, menjamin HKI software atau musik, hak paten, merek domain, privasi data pribadi, dan hak konsumen. Ketiga, kejahatan digital penindakan pidana, yaitu hacking, penipuan online, konten ilegal, dan pencurian kartu kredit atau carding. Keempat, aspek teknis dan keamanan, standar teknologi, keamanan sistem informasi, prosedur membuktikan digital atau digital forensik, dan yang terakhir, etika dan tata kelola, aturan konten internet, administrasi nama domain, dan kesetaraan akses jaringan atau netralitas jaringan. Selanjutnya, sejarah hukum cyber di Indonesia. Pertama, era para regulasi dari tahun 1980 sampai 1986, masa awal kejahatan komputer. Pada masa ini, kejahatan komputer mulai muncul meskipun teknologi masih sangat eksklusif. Pertama, karakteristik komputer hanya dimiliki instansi pemerintahan atau perusahaan besar mainframe. Kedua, kasus monumental 1983. Manipulasi data keuangan negara atau kasus pertama yang tercatat. Ketiga, 1985, 1990, dan 1994. Pemalsuan gaji PNS, manipulasi sistem perbankan, awal dari pelanggaran dan hak cipta software komersial pertama. Dan keempat, kendala hukum. Belum ada unit cyber di kepolisian. Hakim dan jaksa menggunakan interpretasi ekstensif pada KUHP atau memperluas makna pasal hukum lama agar bisa menjerat pelaku kejahatan komputer. Kedua, pada era transisi reformasi 1998 sampai 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. Era ini ditandai dengan penetrasi internet ke masyarakat luas melalui warnet. Pertama, perkembangan penggunaan melonjak dari 2 juta orang tahun 2000 menjadi 25 juta orang tahun 2008. Kedua, regulasi parsial sebelum UU ITE. Pertama, UU Telekomunikasi 1959 mulai melarang akses jaringan tanpa hak. Kedua, UU Hak Cipta pada tahun 2000 memberikan perlindungan pada program komputer. Dan ketiga, PBI pada tahun 2003 menjadi dasar hukum pertama bagi layanan e-banking. Ketiga, gerakan masyarakat muncul, inisiatif dari civil society seperti ICT Watch dan akademis untuk merancang regulasi cyber yang komprehensif. Selanjutnya, ketiga, pada era UU ITE tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. Inilah masa di mana Indonesia akhirnya memiliki payung hukum utama. Pertama di sini UU ITE nomor 11 tahun 2008 disahkan pada 21 April 2008. Meski menjadi sejarah besar, era ini diwarnai kontroversi terkait pasal karet,
Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat. Kedua, review UU ITE nomor 19 tahun 2016 lahir untuk menjawab kritik publik. Fokusnya adalah pertama, mengharuskan mediasi bagi pelapor yang terpelapor. Kedua, menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif. Dan ketiga, memperjelas pasal-pasal multitafsir agar tidak mudah disalahgunakan. Keempat, era revisi UU ITE 2016 sampai sekarang. Penyempurnaan. Fase ini fokus pada perbaikan kualitas hukum agar lebih adil dan tidak represif. Pertama, proses dan partisipasi. Melibatkan lebih dari 30 fokus group discussion atau FGD dengan akademis dan masyarakat sipil selama 2 tahun. Kedua, perubahan substantif. Pengenalan restoratif justice dan mediasi wajib untuk mencegah semua laporan langsung ke pengadilan. Pertama, ada pembatasan penahanan agar tersangka tidak mudah ditahan selama proses penyelidikan. Dan kedua, klarifikasi pasal, pengurangan tafsir ganda pada pasal-pasal karet. Dan ketiga, dampak kasus pencemaran nama baik turun 40%, namun kapasitas aparat dalam melakukan mediasi masih perlu ditingkatkan atau capacity building. Selanjutnya, kelima, perkembangan kelembagaan. Indonesia memperkuat struktur penegakan hukum cyber melalui 3 lembaga utama. Pertama, BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, dibentuk pada tahun 2017 sebagai koordinator keamanan cyber nasional dan telah mensertifikasi 500 ahli keamanan cyber. Kedua, di TV Cyber Bariskim Polri berevolusi dari Sopti 2003 menjadi Direktorat 2010, fokus pada penguatan forensik digital dengan status penanganan lebih dari 500 kasus per tahun. Dan ketiga, IDCAR, lembaga historis sejak tahun 1998 yang bertugas mengkoordinasi penanganan insiden keamanan cyber antara universitas dan penyediaan jasa internet. Selanjutnya, keenam, perkembangan regulasi komplementer. Kerangka hukum cyber Indonesia kini hanya bergantung pada UU ITE, tetapi sudah didukung aturan baru. Pertama, UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022, hasil pembahasan 10 tahun yang melahirkan Otoritas Perlindungan Data atau Data Protection Authority. Kedua, Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 71 tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronika secara umum, yang dimana pada nomor 80 tahun 2019 kasus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik e-commerce. Dan ketiga, masa depan. Saat ini sedang disiapkan RUU Keamanan Cyber dan Ekonomi Digital untuk melengkapi kekosongan hukum yang ada. Perbandingan hukum internasional atau studi komparasi ANOTSI. Bagian ini memperbandingkan posisi hukum cyber Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Pertama, payung hukum Indonesia menggunakan UU ITE pada tahun 2008 sampai 2016, sementara Malaysia memiliki komputer Grammars Act dan Singapura memiliki komputer Misuse Act. Kedua, perlindungan data. Indonesia baru saja mengasah UU PDP tahun 2022 menyusul Malaysia 2010 dan Singapura 2012. Ketiga, lembaga keamanan cyber. Indonesia memiliki BSSN pada tahun 2017 selaras dengan RASA di Malaysia dan CSA di Singapura. Keempat, konferensi internasional terkait Budapest Convention Standar Global Hukum Cyber Singapura. Dan keempat, konferensi internasional terkait Budapest Convention atau Standar Global Hukum Cyber Singapura sudah meratifikasi. Malaysia dalam proses aksesi dan Indonesia sedang dalam proses aksesi. Selanjutnya, rekomendasi PBB tentang kriminalisasi ruangan cyber. PBB memberikan 6 prinsip dasar agar hukum cyber tidak sewenang-wenang. Pertama, ultimum remedium. Hukum pidana adalah jalan terakhir jika cara lain tidak berhasil. Kedua, lex serta. Rumusan hukum harus jelas dan tidak bermakna ganda. 3. Spesifik. Deskripsi perbuatan yang dilarang harus detail. Keempat, diferensiasi. Perbedaan hukuman berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Kelima, kesenjangan. Hanya perbuatan dilakukan dengan sengaja yang dipidana dan keedam.
Dan keenam, aduan. Pelanggaran ringan sebaiknya hanya diproses jika ada aduan dari korban. Selanjutnya, kriminologi dan kebutuhan regulasi. Pertama, rezim hukum baru. Munculnya istilah seperti hukum cyber, hukum telematika, atau gabungan telekomunikasi, media informasi, dan hukuman mayantara. Kedua, mengapa UU ITE butuh? Karena globalisasi informasi, lahirnya bentuk perbuatan hukum baru digital, perlindungan kedaulatan digital Indonesia, dan menjaga nilai sosial budaya dari dampak negatif internet. Dan terakhir, studi kasus perbankan Indonesia. Pertama, sebelum UU ITE, transaksi perbankan lewat TI sudah ada, tetapi aturannya tidak komprehensif sehingga rawan sengketa. Dan kedua, setelah UU ITE, muncul payung hukum yang kuat untuk mobile banking, internet banking, dan e-wallet. UU ITE memberikan jaminan bahwa transaksi digital tersebut sah secara hukum. Baik, itulah penjelasan review pada materi 3 saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.